Bincang-bincang pagi sambil ngopi. Air beriak tanpa tak dalam. Wah, itu kalimat paling penting. Dari semalam itu Mas Guntur dan ini ketemu saya selalu aja bahas poligami. Kenapa Mas Guntur? Ya nggak tahu ya, Sat. Kalau laki-laki pada ngumpul tuh kok selalu ngomongin poligami terus, itu apa fitrah, apa fitnah gitu. Tidak hanya kita aja gitu, yang lainnya juga sama aja. Oh gitu ya. Iya. Dia bisa viral ini. Gimana Ustadz Badro? Kalau anak alhamdulillah pribadi ya nggak suka ngomongin poligami. Oke. Karena prinsip anak poligami itu bukan untuk diobrolin, tapi untuk diamalin. Jadi praktek langsung ya. Toh ganjel toh. Toh ganjel toh. Toh ganjel. Bang, mulai besok berarti nggak ada lagi Ivan yang bicarain poligami. Amalkan. Praktekkan. Fatwa ini amalkan. Gua pegang omongannya Mas Guntur ya. Ya. Istri saya nonton nggak? Saat ini nanti rumah nggak dibukain pintunya tuh. Tapi memang beda ya Ustadz ya, yang sudah poligami sama yang belum ya Ustadz ya? Iya, kalau belum poligami biasanya omongannya kayak gini nih. Kayak siapa, Sat? Kayak antum. Aduh. Tapi kalau udah poligami diem. Contohnya gini satu Banyak. tenang gitu satu. Kalem itu mikir Karena apa? waktu ceramah di ibu-ibu begitu. Oh gitu ya, Sat. Ibu-ibu kalau suami-suami senangnya ngobrolin poligami, nggak usah khawatir. Aman ya? Aman. Aman. Karena air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam. Kalau Ustaz gimana? Kalau Ustaz gimana tanggapannya? Saya juga termasuk sama malas ngomong kayak gitu. Cuma gara-gara ngumpul dengan dia. Aneh lagi. Jadi artinya semua ini seperti merpati yang dilepasin tapi induknya dipegang di rumah gini. Woi. Tetap akan kembali ke rumah. Tetap kembali. Jadi maksud abang apa merpati gitu? Iya, maksudnya tadi kata Ustaz kan. Bukan kata Ustaz, ngomong banyak kan. Jadi kalau kita yang terlalu banyak ngomong tuh sama seperti merpati. Dia dilepasin tapi induknya di rumah gini. Itu antum, Pak. Itu anaknya itu. Kalau kita masih berusaha supaya jadi elang, siap mengkam gitu kan, gagah gitu. Nah masalahnya kita masih merpati gitu. Kan itu. Nah, dan berkaitan sama 1, 2, 3, 4 kan itu sakinah mawaddah warahmah. Nah itu saya baru tahu teori Ustaz. Dari modern sistem. Apa sih sakinah mawaddah warahmah itu sebenarnya? Agak sedikit ini nih, agak sedikit Ustaz. Ya tergantung orang masing-masing ya. Kalau dia mungkin mau tambah 2, 3, mau tambah sakinah, kan tergantung diri masing-masing. Misalnya ada yang sudah tenang, satu istri rasa Udah sakinah. Masya Allah. Iya kan Mas Guntur? Iya, Sat. Kita Satu alhamdulillah. rasa 4 asli dari Medan. Sakinah mawaddah warahmah ya. Sakinah mawaddah warahmah itu tidak ditentukan berapa istri. Nah, Catat. Ini. Artinya Rasulullah istrinya 11 sakinah mawaddah warahmah. Para sahabat, para tadut sakinah mawaddah warahmah. Tapi ada juga yang istrinya 2 stres mau hampir gila. ada juga ya? Ada. Sahabat ini, Sat. Enggak. Jadi sakinah mawaddah warahmah itu tidak ditentukan berapa istri, Mas. Oh, baik. Itu catat itu. Cakep. Kenapa udah hormat tidak ditentukan berapa istrinya? Tapi ditentukan oleh Ya, Ketakwaan. ketakwaan, menjalankan rumah tangga. Ya, kalau kita nggak mampu untuk 2, ya cukuplah 1. Nah, ingat katanya cukup 1 itu. Cukup 1. Ya udah, tapi kalau punya bukan tujuan utama tapi punya keinginan yang besar boleh nggak, Sat? ya, banyak-banyak puasa Karena Mas. setuju dengan tweetnya beliau di Twitter. Oke. Sebaiknya para ustadz itu kalau nggak kawin lagi jangan sembunyi-sembunyi, terang-terang. Nah, itu. Oh, ini. Karena para salafus soleh dulu nggak seperti itu ya, Ustaz. Nggak ada sejarahnya Rasulullah kawin sembunyi-sembunyi. Berarti disiarkan ya? Para sahabat nggak ada. Iya, betul. Para Rasulullah mengatakan apa? A'linun nikah. Umum. Kata Rasulullah apa? Umumkan nikah. Perbedaan antara nikah kita dengan zina, dorbum bisdujufuf, memukul rebana. Artinya disuruh umumkan, bukan Sembunyi-sembunyi. sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi dijamin nggak bakalan bisa adil. Oh. Wah, ini faedah banget. Iya. Dan faedah penting adilnya itu. Karena anak ya
sudah beberapa teman yang udah nikah lagi Iya, itu iya, ya. iya. Ketika nikahnya sembunyi-sembunyi, selalu dia tidak bisa adil kepada istrinya. Kenapa? Karena masih takut untuk bisa ngomong ke istri pertama. Selalu asalnya apa? Nantilah tunggu waktunya. Saya kalau sudah kondusif dulu. Pas dia ngomong ke istri pertamanya, kiamat. Yang kecil saudara. Bahkan ada yang udah anaknya SMA baru ketahuan itu tuh. Iya, bukannya kita melarang ya. Cuman kan seperti itu kenyataannya. Makanya yang direpotkan kita juga. Iya. Antum yang enak Datang ke Ustadz, tolong Ustadz. Tempat curhat ya? Tolong nasihati istri saya yang pertama, katanya. Nasihati apa? Karena udah nikah lagi, Ustadz. Nah, dia nggak bisa nerima. Ente yang enak, aneh yang repot. Suruh maju. La ilaha illallah. Ya antum kalau mau nikah lagi harus siap dengan semua resiko, Mas. Konsekuensi. Makanya didik dulu istri kamu. Masya Allah. Mau kawin lagi nggak bisa didik istri pertama, gimana mau didik istri kedua? Gitu nggak, Sat? Ya udah intinya terang-terangan lah diumumkan. Iya, lah. diumumkan. Iya, Jangan Adil, sembunyi-sembunyi. betul. Iya. Teori udah oke nih. Kaidah ini kaidah. Iya. Udah mantap sana nih. Mantap untuk tetap satu. Karena nggak yakin. Makin nggak yakin lah. Bang. Oh, Bang. Jadi kalau memang tidak bisa seperti itu, satu aja. Satu aja lah. Iya, itu Walaupun kan yang dikatakan sebetulnya ulama, secara praktek ada juga yang dia punya istri strong, nggak boleh dan keras minta ampun gitu. Oh, dia ya. Pas nikah lagi dia berubah 180 derajat, istrinya jadi baik banget. Ada yang kayak gitu. Ada kayak gitu juga. Artinya yang paling mengerti kondisi istri kita tuh ya kita gitu kan. Maksudnya lihat peluangnya gimana. Antum bukan. Istri antum lah yang tahu. Iya, kita. Enggak, tadi yang selalu bukan itu berbeda. Berbeda. Itu Beda. berbeda. Beda ya? Maksud Ustadz itu bukan masalah istri. Maksud Ustadz tadi adalah ketika awalnya mungkin dia keras nggak boleh, tapi setelah terjadi ternyata dia lebih baik ternyata kan itu Ustadz ya. Tapi tetap diiklankan Iya. kan. Karena ada pembandingnya. Ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Ada kayak Tapi gitu juga. iya. Ada juga yang enggak. Ada juga yang Kalau Mas Guntur ini, saya punya prinsip. Laki-laki itu adalah macan. Istri itu kambing. Jadi kita harus domba. Jadi kita harus bisa mengayomi kambing-kambing itu. Cuma yang terjadi kalau dua domba, yang terjadi mereka jadi dua macan, ini jadi dombanya. Ustaz. Itu terbalik ya Ustaz. Maksudnya gimana? Kalau saudara itu niatnya ingin menjadi singa di antara dua domba. Oh, singa di antara dua domba. Yang terjadi menjadi domba di antara dua singa. Lah, Perumpamaan yang sangat tidak tepat. Tidak salah penempatan itu. Salah. Coba dengar dulu. Kan jangan mau jadiin kayak singa. Jangan Singa itu kalah sama istrinya, Mas. Iya. tapi jadilah Macan serigala. baru. Antum lihat di film-film tentang singa. Iya betul Ustaz. Betul. Singa di depan istrinya. Jadi singanya jadi meong Ustaz. Iya salah perumpamaannya. Oh iya, Nggak Bang, salah. berarti selama ini kamu Mas Guntur memang Antum bilang tadi kayak elang. Elang tuh justru setia banget sama istrinya. selalu pulang Ustaz. Gak ada elang itu sejarahnya poligami. berarti kalau ada orang mimpi yang itu dalam mimpinya tuh istrinya tuh tipe setia saudara. Itu antum mau cerita antum kayak gitu, Ya, ini kita nggak setia. berani ngimpi yang lain. Curhat pribadi. Cari pembenaran. Masya Allah. Kan tadi sekarang itu kan kebanyakan nikah sembunyi. Kan para salafus soleh dulu berarti tidak ada, para sahabat tuh nggak ada ya. Yang anak tahu sih Iya. dalam yang anak baca-baca nggak pernah ada Nggak pernah kayaknya. ada yang. Rasulullah SAW Yang sekali lagi iya. sembunyi-sembunyi, takut ketahuan istrinya. Tapi kalau kita sembunyikan di antara teman-teman kita supaya mereka nggak terjadi Cemburu gitu. Ya, cemburu aja. Kalau sama istri pertama sih kita udah cerita, Ustaz. Udah tahu. Tapi kita sembunyikan pada masyarakat umum. Terus bagaimana kita akan mengamalkan, mengiklankan nikah, mengumumkan Oh nikah? iya. Kebaikan-kebaikan itu Ustaz ya. Iya. Kita mau mengamalkan sunnah tapi kita sendiri yang tidak sesuai sunnah. Gitu. Jadi Kalau terus- memang mau mengamalkan sunnah itu ya harus ini Kaidah lah, ini kaidah. Totalitas. Ya, totalitas, Jadi ya, kalau setengah-setengah.
Ya nggak Ustaz? Siapa? Iya. Antum cemen kan mana? Sawah. Arif sama nih. Sama. Nah, sekarang setelah kita tahu dapat ilmunya, mari kita tanyakan kepada praktisi. Bang, pertanyaan saya sederhana. Pertanyaan sederhana. Ada jalur minta izin lah ya, bukan jalur minta maaf. Oh iya. Jalur minta izin Ustaz. Minta izin. Satu, alhamdulillah. Yang kedua, Ana udah dapat izin pengadilan agama, jadi Ana udah sidang. Jadi buku nikah sudah 2 ya nih. Komplit. Tinggal bikin. Ini yang benar. Nah, itu makanya. Nah, Tapi masalah Kejadian yang ada itu ketika nikah lagi siri nggak ke pengadilan agama dan yang lainnya, akhirnya ketika istrinya nggak bisa diakurin dan yang lainnya, si suami menggantung istri kedua. Kasihan. Digantung gitu. Dia mau khulu, mau kemana khulunya? Iya, iya. Itu banyak banget pertanyaan ke anak. Ustadz, anak suami udah nggak pernah lagi ngujungin anak istri kedua. Bagaimana cara khulunya? Kita bingung. Iya. Karena kan khulu kan harus di hadapan qadhi. Qadhi yang memutuskan. Sekarang ketika tidak ada itu, khulunya kemana? Anak bilang ke dia, coba mungkin Ustadz bisa koleksi. Dulu siapa yang menikahkan nanti? Ini masalah banget. Akhirnya banyak kezoliman, digantung dan yang lainnya. Tapi kalau kayak beliau nih, Gentle. baru ini. bagus. Makanya tadi Anda tanyakan. Apa di atas cemen bang? Apa cemen? Superhero. Apa? gentleman. Gentleman. Si gentleman. Nah itu viral sampai sekarang tuh video cemen. Nah bang, ini itu kan tadi prosesinya. Sekarang ke arah ke teknisnya bang. Teknisnya gimana? Teknis ya? Minta izin maksudnya? Iya, teknisnya Teknisnya minta gimana? izin Nah, bagaimana? makanya tadi kita bertanya Teknis. pengalaman Teknis. pribadi Teori dari aja, awal Iya, itu ini seperti teknis apa? sekarang. Kita mau teknis. Teknisnya Gimana waktu minta Teknis izin? minta izinnya itu gimana? kalau kita kan selalu ngomong ini, kamu cinta mati nggak mas saya? Oh cinta mati dong abang. Wah abang berarti salah mendidik istri abang. Kenapa? Cinta itu hanya pada Allah, jangan pada abang. Jadi abang harus bikin adik benci sama abang nikah lagi sehingga adik akan sholat malam lagi dekat sama Allah. Akan mungkin apa begitu bang gitu. Ya, bukan, kita telah mempengaruhi pemikirannya beliau dengan pemasukan dari kita. Jadi ketika kita bertanya kepada seseorang yang sudah praktisi, Gimana, yang Bang? harus kita tanyakan Asik. bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Kiat-kiat Nah, ya, apa? apa yang Kiat-kiat apa? jangan kita menggurui dia lagi. Mungkin ya beda kita, berarti kita pelaku jadinya. Nah, pelaku. Iya, itu pelaku. Sekarang gimana? Videonya kasih judul ya. Iya. Apa judulnya, Sob? Konsultasi cemen kepada gentleman. Itu. Nah, itu. Gimana, Bang? Kita tidak menggurui. Gimana? Soalnya kan memang Ada gentleman. gak ada niat mau poligami sebenarnya. Bukan gak ada niat sih, gak sering, gak inilah. Yo, belum Cuma ada. tiba-tiba dikenalin tuh. Oke, siap. Dijodohin. Jodohin. Iya, 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 diadu. iya, iya. Ini mau sama ini mau comblang. Oh, cuma Comblangin. Iya. Cuman nggak tahu hati kok pengen datangin orang tuanya. Oh, gitu. iya, jadi Ikuti Masya perasaan aja, Allah. ikuti perasaan Oh aja. ikuti perasaan aja. Iya. Ikuti. Iya. Ya sholat lah Ustadz ya minta. Istikharah lah. Oh istihoroh intinya. Bang, tadi bukan menggurui, tapi itu adalah teori yang kita punya. Teori, Bener nggak begitu? Wah, kita minta klarifikasi. Jadi kayak gitu berarti. Kayak gitu ya. Nah, terus minta izin Pengalaman sama ini. sama Anak istri. minta izin, anak Bener. ya sampaikan Ustadz. Anak ada gini-gini. Iya. Cuma kan istri anak kan sebenarnya Antum lihat gak hujannya sedih banget tuh? iya. Cuma istri aneh itu memang lebih duluan paham agama daripada anak. Oke. Itu. Sama Jadi seperti waktu zaman dulu apa? Zaman jahiliyah. Iya. Istri aneh itu sholat udah bagus duluan. Oh, Masya Allah. Ini bahkan masuk ke Jadi- tema yang kedua. Jadi Kan kan dia kan- setiap orang punya pengalaman tadi ya. Ada yang dengan teori seperti tadi, kamu akan lebih. Nah, trik kata kunci yang versinya Pak Rijal apa? Kata kunci apa? Kata kunci ketika meleleh itu apa kata Sabar kunci? bang. Ini kayaknya udah serius banget. Ini serius banget di sini. Anda berani bilang karena Ini bakal tahu jadi kalau Anda gentleman bilang semua nih. istri Anda pasti oke kan. Artinya Karena dia lebih paham agama daripada Anda. Dia paham bahwa ada anak yatim yang harus bawa banyak hal lebih baik daripada poligami itu. Dia pemahamannya udah begitu sudah. Cuman yang waktu Ana bilang dia bilang, anak tahu syariat ini, tapi kenapa terjadian sama anak gitu. Oh, takdir. ada lagi nih. Iya. Takdir itu indah. Itu bukunya. Anak tahu syariat ini, paham tentang syariat ini. Cuma yang anak kaget adalah kenapa Kenapa terjadinya terjadi sama sama anak. ya? Itu aja, itu aja. Kaget. Benar juga tuh ya. Takdir itu indah. Anak paham bahwa syariat ini bahwa ada anak Bukunya yatim. Ustaz Abdul. Kan anak memang nikah ini niatnya memang kan pengen punya banyak anak Ustaz kan. Jadi ini kodarullah nih istri kedua anak ini suaminya meninggal COVID.
punya anak 3 gitu. Jadi Ana ya dorong ini ada anak yatimnya nih gimana? Oh, oke. Sebentar, ini kata kuncinya tadi itu Apa? sudah ada isyarat kalau istrinya Memang setuju. bukan dari sana karena Kita yakin. aja mau mimpi aja sulit kan kayak gitu. Bang Didat udah dapat nih. Dapat, tapi masalahnya Sininya masalahnya. Jadi cemennya di Bang Bang Didatnya. Didatnya, Bang Didatnya yang cemen bener. Yang cemennya Ana tuh. mimpi saja masalah. Iya, cemen Ana. Oke, itu Berarti triknya. Cuman istri Ana memang cemen bilang, gitu ya. cuman istri Ana memang bilang ini Ustaz, ini memang bilang ya menikah oke boleh. Cuman ini kemauan istri Ana Ustaz, jangan diumumkan. Karena kenapa jangan diumumkan? Jaga Karena hati ya? Ana siap menerima syariat ini, tapi Ana belum siap ditanya sama ibu-ibu. Oh. Kenapa? Iya. Gua berpikir Makanya kan pelan-pelan. Ini mau diumumin loh. Iya sudah bagaimana? Sudah. Awalnya. Awalnya Ustaz, jangan ibu-ibu jangan. Artinya tadi yang Ustadz Badrul Kalau bilang waktu anak nikah itu alhamdulillah keluarganya datang Ustaz. Saudara-saudara mereka nikah di Malang kan. Om Ana yang waktu masih yang meninggal kemarin mewakili orang tua Ana kan. Terus anak Ana yang paling tua yang ngaji Zaki. Jadi bukan sembunyi. alhamdulillah. Cuma waktu pergi nikah kita diam-diam sih. Abi mau pergi nikah yuk. Ana, kamu yang ngaji ya. Berat, geng. Toh, ganjel toh. Nah, antum istri kan siapa anak kan pinter ngaji kan itu. Itu semua udah oke. Cuma di anak tuh dia masalah. Kalau habis sholat subuh, ayah gimana tadi malam dengan Ustaz Badrul? Bagaimana dengan Ustaz ini? Apa nasihat dari Ustaz Badrul? Nah itu, anak mau cederai dia nih. Harusnya antum nanya dong ke dia. Nah, menurut kamu kalau ayah nikah lagi gimana? Nah Itu lebih bijak kayaknya. Gitu. Oke Ustaz. Siapa tahu beda dengan perasaan berbeda. Iya. Mudah-mudahan anak antum yang antum segani ini si Amare Belum tentu loh Bang. Iya ternyata belum tentu ya. jawabannya bagus. Iya, justru Belum tentu loh. Iya. Anak-anak Ada didikan agama belum tentu. Anak-anak ini kebetulan dekat juga sama Ustaz. Kalau ngobrol sama Ustaz itu ini. Jawabannya ternyata luar biasa. Ya itu kan syariat Islam. Baik Ustaz. Berarti Besok aku semua- itu tugas akan Bang Didat, berarti semua kembalinya ke ilmu juga. Ilmu juga. Bagaimana kita mendidik istri kita, anak kita, Iya, keluarga kita. panjang. Persiapannya panjang itu. Panjang, jauh Enggak kan tiba-tiba panjang. Jazakumullah khairan Ustaz, Masya Allah. Nah, terus setelah terjadi seperti ini apa yang dirasakan? Jadi kebanyakan juga yang Ana menyambung dari Ustaz Badrul tadi. Banyak juga ketika sudah menikah nih masalah lebih banyak muncul. Nah, bagaimana apakah ada trik-trik dan tip? Banyak yang punya masalah. Enaknya di awal aja, tapi setelah itu masalah yang muncul banyak Ustaz ya. Ya. Gitu sih antum konsultasinya sama mereka yang sudah berhasil, Bang. Ya sudah berhasil. Jangan sama kita. Jangan sama kita. Kita belum praktek. Ya, makanya dia ini kan udah berhasil nih. Kita bukan praktisi. Ini berhasil. Teori doang. Makanya antum temennya kayak Ustaz Rijal. Benar tadi Ustaz tadi awal. Siap. Fatwa itu. Jangan sama ini. Jangan berteman sama kita deh. Kita cuma merpati. Yang gampang ingkar janji. Oh iya, nggak berani. Iya. Nggak berani. Nggak berani. Siapa yang merokok coba? Semalam itu. Baik, mudah-mudahan manfaat semuanya ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang-bincang santai yang penuh hikmah namanya. Pas keluar tadi mataharinya. Ustaz, belakang Ustaz.